Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadi, Sauti, suara saya jelas teman-teman. Waduh, Nas, nas. Nah, Lebih Alhamdulillah. Ustaz. Baik, fi hadhil munasabah pada kesempatan ini nahnu sanastamir di Rosatana kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, teman-teman masih ingat kemarin apa yang jelas suara saya ya? Jelas teman-teman jelas suara Ustazah, saya? tapi seperti terdengar agak jauh Ustazah. Oke. Kedengaran agak jauh Ustazah. Oh ya, oke 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 oke. Baik. Oke ya. Kalau sekarang gimana teman-teman? Wadi, jelas suara Ya, saya? Bagaimana suara saya sekarang? Jelas? Jelas. Oke, tayyib. Alhamdulillah. Tayyib. Fi usbu'il madhi, fi usbu'il madhi, nahnu ta'allamna anin nahwi. Pada pertemuan lalu kita belajar mengenai nahwu. Minggu lalu ya, kita belajar mengenai nahwu. Takallamna wa ta'allamna an aksamil kalimah. Kita mempelajari mengenai macam-macam kalimah ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalimah itu ada beberapa ya, teman-teman. Dalam bahasa Arab, kalimah itu terdapat beberapa jenis dari kalimah. Ada kalimah isim, saya review ya, ada kalimah isim, ada kalimah fiil, ada kalimah huruf ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai kalimah isim, kalimah fiil, dan kalimah huruf. Wal'an, dan hari ini, nahnu sanata'alam aidon anil huruf, muraja'atan amsi. Untuk murajaah. Kita juga sudah mempelajari mengenai jenis-jenis huruf. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis huruf. Jenis-jenis huruf yang mana? Huruf yang masuk ke isim, huruf yang masuk ke fiil, dan kita belum belajar huruf yang bisa masuk ke isim dan fiil. Seperti yang teman-teman lihat semuanya ya, sekarang yang teman-teman lihat di layar, em, teman-teman, saya mau tunjuk Uti Baduri. Uti Baduri, halo Uti Baduri. nah Ustazah. Kami itu Ustazah. Oke, Uhti Baduri, sebutkan saya stop share dulu aja. Oke, Uhti Baduri, silahkan sebutkan huruf yang masuk pada isim. Huruf apa aja? Oh, harfu jar, harfu nida, huruf Mm-mm. istisna, eh satu lagi Ustazah apa lupa. Mm-mm, ayo Harfu apa ayo? jar, istisna Ustazah. Apa maaf ya barusan saya nggak terlalu dengar bagaimana? Harfu jar, huruf Mm-mm. nida, istisna. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahi atau ada yang mau mengurangi? Jer, istina, nawasif, nida. Jer, istisna, nawasib, sama nida. Oke, nawasibnya nawasib Nida. boleh atau kita sebut dia juga dengan ini ya teman-teman. Kita sebut dia selain nawasib, kita sebut dengan nawasih apa nawasib tadi? Halo? Nawasif. Nawasih ya, nawasih ya, bukan nawasib. Oke, bagus sekali. Nawasih. Oke, contohnya tadi siapa yang mau buat contoh tentang huruf jer yang ada masuk kepada isim? Ana Ustazah. Oke, silakan. Huruf jer Al-kitabu yang masuk pada alal isim. Al-kitabu alal maktabi ala harfu jar al al-maktabi ismul majrur. Bagus sekali. Ya, jadi di sini contohnya Alkitabu alal maktabi. Mana isimnya? Al-maktabi Al-maktab ya. Al-maktab. Bagus. Lalu mana huruf jernya? ala Ala. Huruf jer itu fungsinya untuk apa, Uti Baduri? yujaru ismu ba'dahu.
Sahih Ustazah. Menjerkan isim setelahnya. Bagus sekali, Mumtaz. Contoh lain contoh lagi dari huruf istisna yang masuk pada isim. Bisa buat Ukti Baduri? Eh, Zahaba Zahabatul labu illa Muhammadan. Mm-mm. Sahih Ustazah. Gimana? Zahabatul Zahabatul labu illa Muhammadan. Illa Muhammadan. Bu tempe ini. Ya. Illa Muhammadan. Jadi setelah illa dibaca nasab ya. Ya, jadi fathahkan illa Muhammadan. Bagus sekali. Lalu huruf nawasih. Innal Bagaimana? innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Lalu yang terakhir huruf nida. Eh, ya Muhammad, ya Muhammadu, khud kitabaka. Ya Muhammadu, khud Khud kitabak. Oke, Mumtaz. Kalau nidanya masuk ke nama perempuan bisa nggak kira-kira? la arifu Ustazah lianna fil usbu'il qadi la ahduru dars. La Oh, ahduru. oke. Ya, jadi ya itu bisa juga masuk ya. Masuk ke ya Fatimatu juga bisa. Ya Uhti Baduri juga bisa. Jadi bisa masuk ke ya ini sama. Atau Ayatuha juga boleh. Ya Ayatuha misalnya juga boleh juga. Thayyib Mumtaz Uhti Baduri. Oke, teman-teman. Sekarang masih ingat nggak ya yang masuk ke fiil saya stop dulu share screen-nya. Ada yang mau mereview ingatannya? Kita ngomongin huruf yang bisa masuk kepada fiil. Siapa yang mau coba? Buat contoh, ada yang mau coba, teman-teman? Apa tuh? Sa sama saufa ya Ustazah. Sa saufa qad. Ada apa lagi? Ada sa, saufa, kot, lalu apa lagi? Ada yang ingat lagi yang lainnya? Tak tanis. Bagus, tak tani. Selain itu, ada lagi? Kira-kira apa? Huruf yang masuk tak taknis itu eh, ciri kalau dia fiil. Tapi kalau huruf yang masuk kepada fiil, huruf apa? Fiil itu seperti yang saya pernah bilang ke teman-teman. Semua isim dan fiil dalam bahasa Arab itu pasti dibaca rofa atau pasti dibaca dhammah. Jadi misalnya Uhti Baduri, misalnya Umi Eni, Akhi Umam, Akhi Dafa, ngomong maktabun, pasti maktabun. Kok bisa Ustazah tadi bilangnya maktabin? Nah, itu kalau ada hurufnya, ada huruf jernya. Jadi semua isim pasti u bunyinya. Begitu juga fiil, fiil mudhari. Pasti yadhabu, yakulu, yajlisu, yanamu, bunyinya. Nah, ini kan kita ngomongin fiil. Kalau ada huruf-huruf masuk ke fiil, fiilnya jadi berubah bunyinya. Ada yang bisa merubah. Contohnya kayak jawazim sama nawasib. Kenapa jawazim dan nawasib? Nawasib dulu ya. Nawasib itu fungsinya kemarin apa? Merubah, ya kan? Bunyinya atau dia merubah menjadi nasob kalau nawasib. Ini ada an, lan, idan, kaili, lam, kai ini maksudnya li, lam juhud juga li, hatta, fa, au, wa, ya, ini semuanya. Ini menasobkan. Lalu ada yang menjazmkan kayak lam, lama, alam, alama. Ada yang menjazmkan dua fiil kayak man, ma, mata, ayana, in, idma, ainama, anna. Ini belum ya? Kayaknya jazm dua fiil atau satu fiil sudah belum? Yang satu menjazmkan sudah apa belum teman-teman? Sudah kita pelajari belum minggu lalu? Belum. Belum? Yang nawasib udah kita pelajari atau belum? Yang huruf yang masuk kepada fiil sudah kita pelajari? Belum, Belum. Ustaz. Oh, Masya Baru Allah. Pantas saya tanya kok. khusus masuk Afwan, di isim afwan. aja, Ustaz. Oh ya Allah, afwan afwan. Pantesan saya tanya kok ini, kok belum ada yang nyambung. Ternyata belum ya. Oke, oke. Saya ulang lagi ya teman-teman. Eh, Tadi ya
intinya yang harus teman-teman masukkan di pemahaman teman-teman adalah semua isim, semua fiil mudhari itu pasti bunyinya u, pasti rofa atau bunyinya u. Tapi bisa berubah teman-teman. Kapan berubahnya? Berubahnya kalau kemasukan huruf-huruf. Nah, huruf yang bisa masuk kepada fiil ya ada 3 jenis huruf. Yang pertama namanya huruf nawasib. Yang kedua namanya jawazim. Yang ketiga tanfis dan yang keempat ini kot ya. Kot ini ya kot aja lah gitu. Kita nggak usah masukkan ke dalam jenis apa. Jadi kot ada 4 afwan. Ada nawasib, ada jawazim, ada tanfis dan kot. Oke, saya bukakan materinya di Word dulu sebentar. Ya, jadi ada jawazim. Jawazim itu teman-teman, jawazim dia berasal dari kata jazmun. Jazmun. Apa itu jazmun? Jazm itu artinya sukun. Jadi, huruf-huruf ini teman-teman ya, huruf-huruf ini eh, huruf-huruf jawazim ini kalau masuk kepada fiil, masih ingat ya, fiil mudhari itu pasti bunyinya u. Kalau kemasukan huruf jawazim, bunyinya jadi sukun. Nggak domah lagi, tapi pakai sukun. Oke, jawazim dari kata jazmun. Jawazim, jadi dia menjazmkan atau mensukunkan. Selanjutnya ada nawasib. Nawasib itu dari kata nasbun. Nawasib, nasbun. Nawasib itu jamaknya. Huruf-huruf nawasib ini, tadi kata saya, semua fiil mudhari itu pasti dibaca U, pasti pakai dhammah. Kalau kemasukan huruf-huruf nawasib, nggak lagi dibaca U, tapi dibaca A, ya, menjadi fathah. Kalau kemasukan huruf nawasib. Lalu ada huruf tanfis dan qad, itu mudah, tanfis dan qad. Saya izin ganti ini ya, saya ganti share screen pakai Word saya ya. Oke, insya Allah lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Oke, saya kelihatan teman-teman, saya share Word, kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Oke, baik. Nah, kita Kelihatan, lihat di sini Ustazah. ya. Oke, teman-teman, huruf nawasib itu ada beberapa. Huruf nawasib itu ada beberapa. Saya balik lagi ke yang tadi. Kita lihat di sini. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai, ada lam kai, maksudnya li. Nanti lam lam itu kan begini kan? Lam lam itu kan begini, lam li gitu. Ada lam juhud, ada hatta, ada fa, au dan wa. Wawu. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya aja secara mudah. Contoh yang paling sering seperti ini. An, lan, idan, kai, li, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya di sini. Nahnu, kita, lan, nazura, Palestin, godan. Kita, lan. Kita lihat di sini, lan. Lan di sini, teman-teman, dia masuk pada fiil mudhari. Mana Ustazah fiil mudhari'nya? Ini fiil mudhari'nya. Nazur. Awalnya kita bacanya, teman-teman, nazuru. Tapi kemasukan lan. Jadi tidak boleh lagi dibaca nazuru. Dibacanya harus nazuro. Lan masuk pada fi'il mudhari' menasobkan atau memfathahkan. Lan nazuro. Kita tidak akan mengunjungi Palestina godan. Jadi lan artinya tidak akan. Nah, kalau misalnya yang lainnya ya, contoh yang lainnya, ah, kalau kita mau pakai an misalnya, contoh yang pakai an, uridu, oke,
Saya masih, saya kemarin ngomong ke teman-teman ya, saya udah bilang ke teman-teman, kalau fiil, uridu ini kan saya ingin, fiil mudhari. Uridu ini fiil. Ajlis juga fiil. Fiil ma fiil itu dalam bahasa Arab nggak bisa ketemu. Verb sama verb. Atau kata kerja sama kata kerja itu nggak bisa langsung ketemu samping-sampingan tuh nggak bisa. Harus pakai pemisah. Pemisahnya di sini pakai an. Lah, an ini karena dia kan jadi pemisah ya nih. An ini. An ini punya fungsi. Fungsinya apa? Dia pasti masuk kepada fiil mudhari. Fungsinya dia menasobkan atau memfathahkan fiil mudhari setelahnya. Makanya teman-teman lihat di sini. Walaupun uridu itu fiil mudhari, karena tidak didahului dengan huruf nawasib dan jawazim, uridunya tetap dibaca ajlisanya karena diawali atau sebelumnya ada huruf nawasibnya yaitu an menjadi an ajlisa. Jadi dibacanya ajlisa. Tidak boleh ajlisu lagi. Tidak boleh ajlis, apalagi ajlisi, nggak boleh. Pasti bunyinya ajlisa. Uridu an ajlisal an. Saya ingin duduk sekarang. Oke, jadi lan dan an ketika masuk pada fiil mudhari dia menasobkan atau memfathahkan. Contoh lain, ana lan aktuba, ana lan aktuba. Saya tidak akan menulis. Ana lan aktuba kisotan fil fasli. Saya tidak akan menulis sebuah cerita di dalam kelas. Ya, saya tidak akan menulis sebuah cerita di dalam kelas. Ada lan, pasti setelahnya sudah bisa kita jamin teman-teman, sudah bisa kita ramalkan. Setelah lan, an, ya semuanya tadi, kaili, ya. Itu ketika masuk pada fiil mudhari, ketika ada kata setelahnya, pasti kata setelahnya itu fiil mudhari. Dan fiil mudhari'nya harus nasab atau dibaca fathah. Lan aktuba. Seperti itu. Atau kalau lan kan tidak akan, kalau an akan, atau contoh lainnya yang sering ya, ada kai, kai. Nah, contohnya yang kai, misalnya ata'allamu, ata'allamu, saya belajar kai afhama. Sebenarnya teman-teman, kata afham ini awalnya ya, kata afham ini kalau nggak ada kainya ya, afhamu. Tapi karena kemasukan kai menjadi afhama. Kai itu artinya agar. Ata'allamu, saya belajar kai afhama, agar saya paham. Jadi kai masuk pada fiil mudhari menasobkan atau memfathahkan artinya agar. Seperti itu. Atau boleh juga pakai likai. Teman-teman boleh pakai li, li, li seperti ini, likai, seperti itu. Ata'allamu likai afhama, itu boleh. Sama aja artinya, agar juga. Oke. Jadi itu contoh dari fiil ini ya, contoh dari huruf-huruf nawasib yang masuk pada fiil mudhari. Sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan, tafadhol, silakan ditanyakan. Sebelum kita pindah ke jenis huruf berikutnya. Tafadholu, misual, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ustazah itu yang huruf-hurufnya boleh diartikan ke setiap katanya itu Ustazah. Kayak Yang tadi kan Mm-mm. akan, lan tidak akan, kai agar, yang lain belum Ustazah. Oke, ya huruf-huruf yang lainnya ya. Sebentar, saya ganti share screen-nya ya. Sebentar. Oke. Jadi an
akan, ya, akan. Lan tidak akan, idan jadi, idan itu jadi, kai agar, lam kai dan lam juhud ini li juga li nanti punya li artinya sama-sama agar, agar hatta sampai fa maka au atau wa dan seperti itu. Contoh kita lihat lagi ya, kita ganti share screen dulu biar enak nulisnya. Contoh misalnya teman-teman mau, saya mau coba-coba praktek yang lain. Tafadhol, tafadhol. Nanti teman-teman ini saya menjadi pembukanya aja. Nanti teman-teman harus praktek sendiri. Saya mau pakai kata hatta, Ustazah. Oke, boleh. Hatta artinya sehingga ya. Hatta itu sehingga. Contohnya, ata'allamu. Saya belajar hatta hingga hatta afhama. Mm-mm. Jadi hatta ini hingga, sehingga. Saya belajar hingga saya paham. Jadi hatta nanti teman-teman kita akan belajar, teman-teman akan mengetahui hatta itu bisa masuk kepada isim juga. Tapi kalau dia juga bisa masuk kepada fiil juga. Kalau hatta masuk masuk kepada ini ya, kalau hatta masuk pada kemarin kita kan sudah belajar tentang huruf jar ya teman-teman ya. Ini saya lihatkan hatta yang masuk kepada huruf jar. Astagfirullahaladzim masuk pada huruf jar, masuk pada isim. Hatta ini dia ada jenisnya ya. Hatta bisa masuk ke fiil, bisa masuk kepada isim. Kalau masuk ke isim dia menjadi huruf jar, tapi mungkin teman-teman jarang-jarang aja pakainya. Kalau hatta juga bisa masuk pada fiil nanti nawasib. Contohnya, uh, sebentar. Oke, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman bedakan. Yang pertama, hatta ini masuk kepada fiil. Ini hatanya, dia masuk kepada fiil. Ini fiilnya. Saya belajar sampai saya paham. Sampai saya paham. Kalau yang kedua, saya belajar sampai sore. Jadi hatta di sini dia termasuk huruf, tapi masuknya kepada isim. Masuknya pada isim. Makanya isimnya menjadi jer nih di akhir. Nah, kalau yang tadi isimnya menjadi nasab, jadi fathah di sini. Oke, itu yang harus teman-teman jadi kayak kuncinya, bukan kuncinya. Jadi kita belajar macam-macam huruf itu biar tahu seperti ini, teman-teman. Jadi kita walaupun belajar macam-macam, kita tahu perbedaan-perbedaannya. Kalau teman-teman nggak praktek, nggak akan tahu. Oh iya ya, gimana cara buatnya? Oh gimana ya cara harokatinya? Seperti itu. Jadi memang harus sambil praktek, tidak hanya belajar teori saja. Nahwu itu sangat kurang sekali kalau teman-teman hanya belajar teori, harus sambil praktek. Makanya saya sering kasih tugas. Oke, tadi ada pertanyaan dari chat, saya baca dulu. Lan dan la itu artinya tidak. Lan tidak akan. Misalnya, ahi umam, ahi umam, la. Saya tuliskan aja mungkin biar bisa kelihatan ya, bisa dilihat. Astagfirullah. Oke. Ahi atau oke, Muhammad aja ya, gampangnya. Muhammadun. Oke, teman-teman silahkan dilihat. Muhammadun layak dibu. Muhammad dari segi arti ya, dari segi arti. Muhammadun layak dibu. Muhammad tidak berbohong. Artinya, tidak ada yang berubah ya.
la di sini la nafi. Dia tidak merubah i'rab kata setelahnya atau tidak merubah harokatnya, tetap yakdibu. Muhammad tidak berbohong. Kalau yang bawah Muhammadun lan yaktiba. Lan masuk pada fi'il mudhari pasti menasobkan. Makanya yang awalnya yaktibu kita baca yaktiba. Artinya sangat jauh berbeda. Kalau yang bawah artinya, kalau yang atas kan Muhammad tidak berbohong. Kalau yang bawah Muhammad tidak akan pernah berbohong. Nah, bedanya seperti itu akhi umam. Jadi la dan lan sangat jauh perbedaannya. Oke, saya baca ini ya dari grup ya. Eh, hatta ini kurang tepat, Ukti Roshida. Hatta ini nanti masuk ke jer. Jadi hatta huruf jer al-masai ini majrur dengan hatta seperti itu. Jadi bukan mudhof tapi jer majrur. Jer dan majrur. Eh kah kah. Kemarin kita sudah waktu kemarin kita sudah jelaskan secara umum ya waktu hmm, astagfirullah. Hari Kamis minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai macam-macam kalimah. Ada kalimah isim, ada kalimah fiil dan kalimah huruf. Yang kalimah fiil itu ada fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Memang belum kita pelajari sih, tapi secara umum fiil madi itu fiil yang sudah terjadi, fiil mudhari itu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Fiil mudhari itu cirinya pakai ya, ta, a atau nah. Jadi fiil mudhari itu punya diawali dengan ini ya hurufnya ana itu kita Anita juga boleh kalau ini ya Anita. Kenapa kok Anita? Karena hurufnya alif, nun, ya, ta. Jadi fiil mudhari itu kalau nggak aktubu ya naktubu, yaktubu, taktubu. Jadi seperti itu. Kalau fiil mati cirinya ada di akhirnya. Cirinya ada di akhirnya. Kemarin sudah saya spill ada tak taknis sakinah seperti itu contohnya. Misalnya katabat jalasat. Jadi ada di akhir-akhirnya. Kayak misalnya katabtu dari katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna ada tutu ada taknya di belakang atau ada nananya di belakang yang baik pendek maupun panjang. Biasanya itu ciri dari fiil madi. Kalau fiil mudhari diawali beberapa huruf ini. Seperti itu. Pertanyaan lain teman-teman sebelum saya pindah? Ada? Silakan. Tidak ada? Oke, berarti saya anggap tidak ada ya, karena kok nggak ada suaranya. Oke, oke. Oh, baik, teman-teman. Saya pindah lagi screen-nya. Nah, selanjutnya, masih ingat tadi kata saya, fiil itu pasti dia rofa. Fiil itu pasti dia rofa atau pasti dia pakai u gitu ya. Bunyinya u gitu. Lah, dia bisa kemasukan jawazim. Jawazim itu kan mensukunkan, tadi kata saya. Yang mensukunkan dalam jenisnya, yang mensukunkan itu ada dua jenis. Satu, dia bisa mensukunkan satu fiil mudhari. Jadi dia huruf-huruf jawazim ini masuknya eh, dalam fiil satu fiil mudhari. Jadi huruf-huruf jawazim yang menjazmkan satu fiil itu hanya masuk pada satu fiil mudhari. Contohnya kayak lam, lama, alam, alamma. Lam, lamma, alam, alamma. Lalu yang menjazmkan dua fiil yang termasuk huruf ya teman-teman karena kita belajar hari ini huruf ya berarti huruf ini in dan idmar. Kalau isim ada banyak isim. Ini kan tidak kita pelajari. Nanti teman-teman akan sampai pada pembelajaran isim syarat.
Isim syarat itu ada man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Hmm. Contoh atau dari segi arti ya, saya artikan dulu. Sebelum kita nanti pindah ke Word. Lam, lam itu belum, lama juga sama. Alam tidakkah, alama tidakkah. Kalau huruf syarat, in dan idma jika, artinya jika. Kalau isim syarat, arti-artinya ini isim syarat, ya. Ini bukan huruf, tapi ini isim. Kayak huruf ya, tapi dia isim. Yaitu man. Man itu siapa? Ma, apa? Eh, mata, kapan? Ayana juga kapan? Kapan ya sama. Kapanpun. Ainama dimanapun. Anna bagaimana? Haitsuma bagaimanapun. Kapanpun. Ya. Kaifama bagaimanapun. Dan ayu apapun. Kita coba prakteknya teman-teman ya. Kita coba prakteknya dilihat di sini. In, in itu in tadi, in dan idma itu masuk kepada dua fiil mudhari. Kita mulai dari yang satu fiil mudhari dulu mungkin biar nggak bingung teman-teman. Muhammad, saya suka pakai contoh Muhammad ini. Muhammadun lam yadhab. Teman-teman, yadhab itu kan yadhab ini harusnya yadhabu ya teman-teman. Kan harusnya yadhab ini yadhabu. Dia kemasukan lam. Kemasukan lam. Makanya kata yadhab, baknya ini harus disukunkan. Harus dijazmkan atau kita baca sukun karena kemasukan lam. Dan lam ini hanya masuk pada satu fiil mudhari. Beda halnya dengan in. In ini adalah huruf yang bisa masuk pada dua fiil mudhari. Dan fiil mudhari'nya atau fiil mudhari'nya ini harus kita baca sukun dua-duanya. Kalau yang awal Muhammadun lam yadhab, Muhammadun lam yadhab artinya Muhammad belum berangkat. Kalau yang bawah intadhab, kalau saya ngomong sama seorang laki-laki ya, langsung ke depannya. Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Intadhab adhab. Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Intajlis ajlis. Kalau kamu duduk, aku duduk. Seperti itu. Jadi masuk pada dua fiil mudhari dan menjazmkan atau mensukunkan. Dan artinya jika. Lalu kalau contoh yang isim syarat tadi ya, saya contohkan aja walaupun bukan pembahasan kita. Isim syarat tadi, man. Man, man itu kan siapa? Atau biasanya terkenalnya barang siapa? Ini mahfudot atau kata mutiara yang terkenal, teman-teman. Yang saya buat contoh ini. Mayyazro yahsud. Man, dia adalah isim syarat. Jadi barang siapa, nanti artinya barang siapa gitu. Masuk pada dua fiil mudhari. Kedua-dua fiil mudhari itu harus kita sukunkan, harus kita jazmkan. Artinya, mayyazro yahsud itu barang siapa menanam, maka dia menuai. Barang siapa menanam, pasti dia menuai. Ya, atau barang siapa menanam, dia bakal panen. Atau kalau teman-teman berbuat baik, maka dia akan memanen atau menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, seperti itu. Ini mahfudzat yang terkenal. Mayyazro yahsud. May atau saya ganti lagi. Man yata'allam yafham. Barang siapa belajar, dia akan paham. Jadi masuknya pada dua fiil dan dua fiil itu harus dibaca jazm atau harus disukunkan. Kalau yang pertama, contoh masuk pada satu fiil,
Contoh yang kedua, ini huruf jawazim yang masuk kepada dua fiil. Kalau contoh ketiga, isim ya, isim syarat. Jadi ada sebab, ada akibat. Syarat itu sebab akibat. Isim syarat. Nah, ini kan hurufnya. Kalau kamu pergi, berarti kan ada sebabnya. Akibatnya, aku pergi. Kalau yang bawah ini isim syarat, yaitu mayasro, barang siapa menanam, maka dia akan memanen. Seperti itu. Oke, pertanyaan teman-teman. Silakan. Kalau Saya mau tadi ada pertanyaan. Ya, halo. izin bertanya saja. Ya, tafadhol ya Ukti Baduri. Eh, Huruf yang menjazmkan dua fiil itu saja kasih contohnya dua-duanya intajlis, ajlis. Itu Mm-mm. sama intajab, adhab. Itu Mm-mm. fiilnya harus sama atau boleh beda. Misalkan seperti Be- ini. Intakhut Mm-mm. atau full gitu. Boleh nggak saja? Astagfirullahaladzim, saya nggak terlalu dengar gimana. Afwan, gimana? Time saja. Saya ulang. Mm-mm. Tadi Ustazah memberi contoh untuk huruf yang menjazmkan dua fiil itu, fiilnya itu bunyinya sama seperti intajlis, ajlis, sama intajab, Mm-mm. adhab. Mm-mm. Apakah syaratnya itu emang fiilnya itu harus sama atau boleh fiilnya yang berbeda? Contoh seperti ini saja, intahrut adhul seperti itu. Itu Oh, boleh nggak Ustazah? boleh seperti itu, boleh seperti itu. Misalnya, saya lagi eh, anu berbeda pendapat nih sama Ukti Baduri. Kita sama-sama ada di mau pergi ke sekolah nih bareng-bareng. Tengkarnya di luar kelas. Terus saya sama Ukti Baduri udah tengkar nih, udah berbeda pendapat di luar kelas. Oke, saya masuk duluan. Awas aja kalau kamu masuk. Kalau kamu masuk, aku keluar kelas. Intadkhul ah akhruj. Itu boleh. Seperti itu. Jadi fiilnya bebas. Yang penting syaratnya harus sama-sama fiil mudhari. Nggak boleh fiil yang lain. Eh, jenisnya harus sama-sama fiil mudhari. Kata kerjanya boleh apapun. Artinya beda pun nggak apa-apa. Syukron Uti Baduri. Pertanyaan yang bagus. Oke, saya baca. Sampai mana? Oh ya, nanti silakan ini aja. Bagian mana yang Uti Hidayanti kalau belum paham sebelah mana, Fadol silakan tanya. Eh, tahta. Eh, Ahi Umam, kayaknya Ahi Umam salah. Ahi Umam bilang tahta ini termasuk huruf jer ya. Kok ada keterangan hatta loh? Awalnya bilang tahta, terus hatta, kurang tepat. Ah, hatta atau tahta yang ditanyakan sama Ahi Umam ini? Mm-mm. Oke, jadi ini ya dipahami Ahi Umam. Kalau tahta, kalau tahta itu di bawah, itu dia dorof. Ya dia mudof kalau tahta. Kalau hatta artinya sampai, berbeda. Jadi artinya saja udah berbeda Ahi Umam. Yang mau Ahi Umam tanyakan ini yang tahtanya atau hatanya? Hmm. Lalu ini apa tadi pertanyaan mana tadi? Oke, oke. Anna, Anna itu bagaimana? Anna itu bagaimana? Artinya Anna adalah bagaimana. Lah, teman-teman, bagaimana? Bagaimana bukan yang kayak kaifa ya. Eh, kita lihat contohnya bersama-sama. Sebentar, saya ganti di sini biar teman-teman kelihatan. Contoh, saya tuliskan contoh. Sebentar ya teman-teman. Oke.
Oke, oke, sebentar. Saya tuliskan di sini Anna. Kayak gini aja. Oke, teman-teman, kita bisa lihat dari sini. Saya share screen-nya, saya pindah dulu. Oke, ini bisa. Ini lumayan jelas. Nanti saya kirimkan linknya ke teman-teman. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Saya share ini. Apa? eh Google. Saya share Google. Di sini bisa teman-teman lihat. Ah, jazm, ada yang menjazmkan satu fiil dan dua fiil, seperti tadi. Oke. Di sini yang kita bisa lihat, hmm, lam tadi, lam masuk pada satu fiil mudhore, yaitu lam yalid walam yulad, sering kita baca, lam menjazmkan. In, fa'in lam taf'alu. Ah, ini contohnya dia masuk pada fiil mudhoreknya, taf'aluna, jamak mudzakkar salim. Jadi nunnya ini yang hilang. Nanti teman-teman bisa belajar selanjutnya teman-teman akan bisa menemukan tentang fiil mudhorek dengan bermacam-macam domir. Nah, ini kan kita masih basic, jadi saya carikan contoh-contoh yang mudah. Alam nasroh laka sodrok. Alam, bukankah atau tidakkah kami sudah nasroh alam tadi, ini contohnya bisa ambil di sini teman-teman, di Quran. Alam masuk pada satu fiil mudhari dan menjazmkan. Hmm. Ini lam juga, lam untuk minu, ini agak susah, masuk pada fiil mudhari. Ini tadi, lama dan lam, ada juga perbedaannya. Bisa nanti teman-teman baca, baca lama ya tuhul, lama, lama, lama belum ya tuhulil iman. Ini kalau di Quran, kalau kita perhatikan ya di surat Al-Hujurat ayat 14 ini teman-teman, lama masuk pada fi'il mudhari, kok fi'il mudhari'nya justru kasroh Ustazah. Harusnya kan sukun. Lah di sini fi'il mudhari'nya menjadi kasroh karena untuk memudahkan cara bacanya. Harusnya sukun. Walamma yadhul al-imanu. Susah kita kalau ngaji seperti itu. Makanya di sini dipermudah dengan dikasrohkan. Kalau di Quran itu memang rata-rata yang harusnya sukun, ada beberapa yang dikasrohkan untuk mempermudah cara bacanya. Oke. Lama yajma, lama yajma'il lail wan nahar. Jadi lama masuk pada yajma seperti ini. Lam yatub, lam. Ini bisa lihat contoh-contohnya, ada banyak sekali di sini contoh-contohnya teman-teman. Kita lihat yang anna ya, kita cari bersama-sama. Ini in tadi. Intas hab ashror tandam. Kalau kamu berteman, in kalau kamu berteman dengan ashror, orang-orang yang buruk atau orang-orang yang jahat, tandamu. Kamu akan afwan, tandam. In masuk pada dua fiil mudhari, ini ya fiil mudhari yang pertama. Yang kedua, tandam ini fiil mudhari yang kedua. In masuk pada dua fiil mudhari dan dua-duanya kita sukunkan. In yasha, jika Allah berkehendak, yudhibkum. Uh, Beliau atau Allah akan membuat kamu pergi atau memusnahkan kamu. Ini man, di sini banyak sekali contohnya bisa kita belajar. Mai yakthur kalamahu yakthur malamuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan memperbanyak hinaan atau celaannya. Oke. Kita lihat di sini, cari lagi yang Anna. Tadi saya lihat ada di sini contohnya. Mah, tari menas, yahtarimuhu. Barang siapa yang menghormati manusia, maka manusia semuanya akan menghormatinya.
Astagfirullah, tadi ada, oke kita cepet-cepet ya. Ayu, oh ini ada ayyuhum. Ini ayu, contoh ayu. Tadi belum kita bahas, di sini ada, bisa kita ayyuhum, yakum, akum. Siapapun, ayu, siapapun, atau apapun ya. Tapi ini masuknya pada hum, berarti kepada orang. Siapapun, yakum, di antara mereka, ayyuhum, siapapun di antara mereka, yakum, yang berdiri, akum, maka aku akan berdiri. Jadi ini sebab akibat, makanya termasuk syarat. Ya, isim syarat ya. Syarat itu sebab akibat. Ayu ya, ayyuhum yakum akum. Siapa di antara mereka yang bangun, aku akan bangun. Ayu kitab takro akro. Apapun ya, jadi ayu itu seperti tadi kata saya, bisa apa, apapun, bisa siapapun. Ayu kitab takro akro. Ayu kitab takro akro. Atau kutub ya, ini kalau jamak taksir. Apapun buku yang kamu baca, aku akan baca. Ayu yaumin tusafir, usafir. Hari apapun kamu bepergian, niscaya aku akan bepergian juga. Nah, ini ada banyak ya contohnya ayu, teman-teman bisa baca. Yang ini mata, yang tadi belum kita bahas juga. Mata, yakti, fasla soif, yan doj, yan doj al inabu. Mata, yakti, yakti ini sebenarnya ada yaknya, tapi tanda jazmnya dengan dihilangkan yaknya. Mata yakti fasal soif, kapan datang musim soif itu musim panas, kapan kalau kapanpun datang atau kapan datangnya musim panas, yandoj akan masak, akan ranum lah al inab. Inab itu anggur. Ayyana, ayyana itu artinya kapanpun juga. Ayyana yaktur farol syabab yaktur fasadu. Kapanpun eh, pemuda itu banyak nganggurnya, farol yaktur. Kapanpun pemuda banyak nganggurnya, yaktur fasadahu, maka akan memperbanyak berbuat maksiat, rusak. Aina, ainama, ainama tadhab ashab ashabka usohibka ya, jadi kapanpun kamu bukan kapanpun, dimanapun atau kemanapun kamu mau pergi, aku akan menemanimu. Aina aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Kemana saja, ini di surat An-Nahl, kemana saja yuwajjihu, dia diperintah oleh penanggungnya, oh di sini ada artinya, oleh penanggungnya itu di layakti bi khairin, tidak akan mendatangkan suatu kebaikan apapun. Ini juga nama masih ada idma, tadi belum sempat kita bahas, kita lihat di sini. Idma taf'al syarron tandam. Idma, jikalau ya, jikalau kamu mengerjakan syarron, keburukan, tandam, kamu akan menyesal. Jadi tandam haitsuma, haitsuma. Haitsuma tajid sodikon wa wafian, wafian tajid kanzan taminan. Di mana saja kamu mendapatkan teman yang wafi itu setia, atau teman yang di sini artinya jujur, setia, teman yang setia atau jujur, kamu mendapatkan kanzan taminan, tabungan atau simpanan yang berharga. Haitsuma ya, haitsuma ya, di mana saja. Ada anna, di sini ketemu anna yang dicari Uhti Roshida tadi. Jadi saya dari tadi menyebutkan yang tadi huruf-huruf yang belum ada contohnya. Anna yang ziludu ilmin yukro. Dimanapun orang berilmu itu turun atau mampir. Anna yang zil. Anna yang zil du ilmin. Dimanapun turun atau mampir orang yang berilmu itu yukro, maka dia akan dihormati. Jadi anna masuk pada fiil mudhore, dua fiil mudhoreknya ini, dan dua-duanya disukunkan atau dijazmkan. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan yang banyak banget tadi contohnya, teman-teman ada pertanyaan lagi atau malah sudah jelas karena semakin banyak contohnya?
Jadi nahwu itu memang harus memperbanyak contoh biar teman-teman semakin paham. Tafadhol, boleh bertanya lagi teman-teman kalau ada yang belum jelas. Ini insya Allah jelas banget ya. Saya kirimkan ini linknya ke teman-teman. Tafadhol, silakan bertanya lagi kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke huruf yang terakhir, bagian huruf yang terakhir. Oh ya, ada pertanyaan. Oke, mana tadi? Oke, eh seperti oke oke oke. Ini yang tadi arti huruf Jawazim sudah ya, Uhti Hidayanti tadi sudah saya sebutkan, ada banyak tadi sudah saya kirim juga ininya linknya. Ahiswendra, seperti isim istifham ya, istifham betul. Mata itu kan kapan? Nah, misalnya saya nanya sama Ahiswendra, kapan Ahiswendra mau belajar bahasa Inggris? Misalnya gitu, itu kapan? Nanya seperti itu. Tapi yang mata ini, mata yang di sini, Ahiswendra, mata di sini adalah eh, syarat, isim syarat, bukan isim istifham. Jadi kalau ada sebab, pasti ada akibat. Kapan Ahiswendra belajar bahasa Inggris? Saya belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi karena ada sebab, ada akibatnya. Seperti itu. Jadi masuknya pada fiil. Kalau yang istifham bisa masuk pada fiil, misalnya contohnya mata tadhab ila ya ahi Hendra. Eh, mata tajlis fil mata tajlis alal kursi, misalnya seperti itu. Ahi Hendra, kapan Ahi Hendra duduk di atas kursi seperti itu. Jadi ini nanya saja, nanya kepada memang artinya untuk bertanya, tidak harus sebab akibat. Kalau yang di sini yang jawazim ini sebab akibat. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Belum ada? Oke, saya lanjut di sini. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di sini. Yang seperti teman-teman lihat. Ada huruf tanfis sa sama saufa. Kemarin sudah ya bedanya sa sama saufa. Sa itu untuk masuk pada fiil mudhore, saufa juga masuk pada fiil mudhore. Bedanya kalau sa akan dalam waktu yang dekat, kalau saufa akan dalam waktu yang jauh. Lalu kot ya, kot bisa masuk pada fiil madi, bisa masuk pada fiil mudhore. Kemarin sudah kita pelajari. Kot itu kalau masuk pada fiil madi bermakna sungguh atau penegasan, kalau masuk pada fi'il mudhari bermakna terkadang. Oke, sampai sini khusus huruf-huruf yang masuk semuanya kepada fi'il. Wah, banyak nih sampai bingung mau nanya yang mana, nggak apa-apa. Nanti boleh tanya lagi di ini, di chat langsung nggak apa-apa. Oke, Ahi Umam. Kalau Ayu Faslin Jalasta itu pertanyaan. Ahi Umam, Ayu Faslin Jalasta, kamu duduk di kelas apa? Atau kamu kelas berapa? Saya nanya ke Ahi Umam. Iya Ahi Umam, Ayu Faslin Jalasta, kamu duduk di kelas berapa? Atau kamu lagi belajar di kelas berapa? Seperti itu. Kalau yang tadi syarat juga Ahi Umam, syarat maksudnya ada sebab ada akibatnya. Jadi misalnya saya ngomong kayak gitu ke Ahi Umam ya, em, saya bilang, ayo utubit takro akro Ahi Umam. Ahi Umam baca buku apapun, aku akan baca juga. Seperti itu. Jadi di sini sebab akibat kalau yang tadi. Oke, oke. Ada lagi mau tanya? Oke, ada pertanyaan lagi. Tafadhol. Beda, beda, beda. Kalau Ayu yang awal itu untuk tanya. Nanti kita di istifham itu ada salah satunya Ayu juga. Oke, makanya biar kenal kita lihat di sini. Atof, huruf atof ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Atof itu kata hubung ya. Wa fa au am summa hatta bal la lakin imma ya itu
huruf-huruf athof. Nah, nanti bisa saya kirimkan juga linknya ya tentang huruf-huruf athof ini. Ah, wa bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Contoh yang isim ya. Contoh, saya kasih saja satu contohnya. Ahi Umam, wa ahi Hendra. Masuk pada isim. Ahi, atau Umam wa Hendra. Loh, dua-duanya isim, bisa masuk situ. Yadhabani ilal jami'ah. Keduanya pergi ke kampus. Jadi bisa masuk seperti itu pada isim. Atau bisa juga masuk pada fiil seperti ini. Ajlisu wa akra'ul Qur'an. Saya duduk dan saya baca Quran. Nah, jadi huruf athof ini contoh saja. Huruf athof bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Lalu ada istifham. Istifham yang di sini ditulis sama pengarangnya ini ya, atau perumus modulnya adalah a dan hal. Ingat ya teman-teman, huruf yang disebutkan di sini adalah huruf-huruf yang sering muncul dan digunakan. Jadi a hal. Ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Hal Muhammadun Tolibun, apakah Muhammad seorang murid? Hal yadhabu Muhammad ilal fasal, apakah Muhammad pergi ke kelas? Nah, seperti itu. Itu contohnya. Lalu ada huruf tafsir. Huruf tafsir itu I. I artinya adalah. Contoh. Contohnya ya. Contohnya seperti ini. Akro'u atau saya membaca akro'u ya. Akro'u al-kitab ai at-tafsir. Saya baca atau ai an-nahwa misalnya. Saya baca buku, saya baca buku. Bukunya adalah buku, lebih dijelaskan lagi. Bukunya tuh masih ambigu. Bukunya dijelaskan lagi dengan yaitu buku nahwu. Ini contoh yang tafsir. Bacot Atau kita di sini, kita bisa lihat juga di sini teman-teman. eh Contoh lainnya saya sudah siapkan tadi. Ini yang mudah, teman-teman. Mana tadi? Nah di sini. Ra'aitul laif ai al-asada. Saya jadi tafsir, huruf tafsir ini ya, dia biasanya muncul di kata-kata yang susah, yang butuh definisi. Teman-teman tahu nggak, laif itu adalah salah satu sinonim dari kata asad. Saya melihat live atau adalah live ini adalah asad atau asad. Dia adalah asad singa. Ya, seperti itu. Jadi ai-nya ini adalah ai tafsir. Ya, ai tafsir. Jadi setelah ai tafsir itu bisa dia ai sebelum ai ini ya, dia bisa isim boleh, fiil juga boleh. Intinya yang masih butuh pentafsiran, makanya disebutnya huruf tafsir. Oke, teman-teman. Oke, saya silakan kalau mau bertanya sebelum saya tutup, saya mau ini akunnya mau dipakai, Zoom-nya dipakai kelas lagi. Tafadhol, silakan mau kalau mau bertanya teman-teman. Pertanyaan, nggak ada? Tidak ada? Oke, toyib. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini nggak ada tugas dari saya, nggak ada tugas dari saya. Teman-teman baca saja, baca. Nanti saya akan kirimkan link-link. Nah, karena memang buku yang untuk modul Nahwu ini, karena teman-teman kan belajarnya agak cepat, memang di style agak cepat sama pengarangnya juga. Jadi memang hanya mind mapping seperti ini. Kalau teman-teman butuh atau harus banyak contoh, kalau kita contohnya satu-satu akan agak lama dan nanti cuma sedikit materi yang kita bisa pelajari. Jadi agak saya cepatin tadi dan juga nanti saya kirimkan link-link, teman-teman silahkan baca yang ada di link tersebut ya. Kalau ada pertanyaan, karena hari ini, malam ini kita nggak ada tugas, silahkan pertanyaannya tanya langsung ke saya ya. Nanti akan saya jawab. Kalau kayaknya wah perlu nih teman-teman banyak yang tahu nanti saya share di grup jawabannya atau pembahasannya.
Baik. Semoga bermanfaat teman-teman. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum